wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, siapa tugas piket hari ini? Oh, ternyata Mbak Aulia sama Mbak Mia ya. Ibu lihat kelas hari ini sudah cukup bersih. Semoga kedepannya anak-anak ibu sekalian bisa mencontoh Mbak Mia dan Mbak Aulia dalam menjaga kebersihan kelas. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya ibu absen kalian semua. Ilham hadir? Baiklah, hadir. Sidik ada? Baiklah. Hashim? Ferdian? Oke, hadir. Selanjutnya yang perempuan, Mbak Mia ada? Aulia? Baiklah. Mbak Reina? Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih atas kesiapan anak-anak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa hari ini akan Ibu pimpin. Semua dalam keadaan siap ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu tentang pecahan senilai. Adapun pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian pecahan senilai, contoh-contoh pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak ibu sekalian tahu tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian kedepannya bisa lebih fokus tentang apa yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan senilai. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan bentuk pecahan dari suatu gambar atau model konkret. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, semoga semua tujuan pembelajaran hari ini dapat kita capai bersama. Baiklah, sekarang Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita hari ini berupa tampilan pada PowerPoint. Anak-anak Ibu sekalian diharapkan dapat memperhatikan materi dengan seksama. Baik itu nanti setelah Ibu menjelaskan maupun saat kalian memahami materi. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, ini dia materi yang pertama yaitu pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Diingat-ingat ya, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi ditulis dalam bentuk yang berbeda. Pecahan ini merujuk pada pecahan yang dinilai tetap sama ketika pembilangan dan penyebut dari sebuah pecahan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan gambar berikut, gambar kue terang bulan. Di sini ada dua gambar kue terang bulan. Anak-anak ibu bisa perhatikan. Gambar yang pertama yaitu 4/8. Kenapa 4/8? Karena jumlah potongan dalam kue terang bulan itu ada 8 dan bagian yang diarsir ada 4. Jadi pecahannya yaitu 4/8. Sedangkan gambar yang satunya lagi yaitu 2/4 karena kuenya dibagi menjadi 4 bagian dan 2 bagiannya diarsir menjadi 2/4. Gambar tersebut merupakan bentuk pecahan senilai berapa anak ibu? Benar, 4/8 dan 2/4. Nah, slide selanjutnya yaitu adapun pecahan pada benda ataupun gambar, maka bagian yang dipilih atau diarsir menjadi pembilang, sedangkan jumlah bagian
menjadi penyebut. Seperti Ibu bilang tadi, yaitu bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah disebut penyebut. Misalnya, 3/5 disebut dengan 3/5. Contoh lain yaitu 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Kenapa? Karena pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal atau atas, dan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Untuk angka di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Cara membaca bilangan dengan menyebut dari atas ke bawah dan di bawah di tengah dibaca per. Garis yang ada di antara bilangan atas dan bilangan bawah itu disebut per. Seperti contoh pada gambar yang anak-anak ibu bisa lihat. Gambar yang pertama yaitu gambar balok yang berjumlah 6 dan yang diarsir ada 4. Jadi cara bacanya yaitu 4/6. Kenapa begitu? Karena jumlah baloknya ada 6, sedangkan yang diarsir ada 4. Jadi cara bacanya yaitu 4/6. Gambar kedua, siapa yang mau menjawab? Baiklah, Mbak Rena dipersilahkan. Benar sekali ya, jawabannya yaitu 3/8. Kenapa? Karena balok yang diarsir ada 3, sedangkan jumlah baloknya keseluruhannya ada 8. Jadi dibaca 3/8. Nah, materi selanjutnya yaitu dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda, tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga sebagai pecahan ekuivalen. Untuk lebih mudahnya, anak-anak ibu sekalian bisa menyimak gambar pada PPT yang sudah ibu siapkan. Nah, penjelasan dari gambar yang sudah kalian perhatikan yaitu yang A merupakan gambar ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai. Walaupun antara gambar balok pertama dan gambar balok kedua bentuk pecahannya berbeda. Begitu juga dengan gambar B, lingkaran yang berbagi menjadi beberapa bagian. Sekarang ibu akan tanya teman-teman sekalian, gambar persegi panjang untuk membentuk pecahan senilai. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Baiklah, Mbak Olia dipersilahkan. Tepuk tangan. Benar sekali. Yang pertama yaitu permukaan yang berwarna merah adalah 1/2. Kenapa? Karena yang diarsir ada 1 balok dan jumlah balok keseluruhannya ada 2. Jadi cara bacanya 1/2. Baiklah, selanjutnya siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 2? Baiklah, Mbak Mia, silahkan. Benar sekali, tepuk tangan. Jawabannya yaitu 2/4. Karena jumlah baloknya keseluruhan ada 4, sedangkan balok yang diarsir ada 2. Baiklah, yang terakhir, siapa yang mau jawab? Yang cowok-cowok mana suaranya? Baiklah, silahkan Mas Ilham. Ya, benar juga. Tepuk tangan semuanya. Jawaban yang terakhir yaitu 4/8. Karena jumlah balok keseluruhan ada 8, sedangkan balok yang diarsir ada 4. Ibu senang sekali, ternyata materi hari ini mudah sekali kalian pahami ya. Semoga selalu kalian ingat sampai nanti akhir pembelajaran. Ibu senang sekali, ternyata materi hari ini mudah sekali kalian pahami ya. Semoga selalu kalian ingat sampai nanti akhir pembelajaran. Nah, sekarang karena murid-murid sekalian sudah paham tentang materi pecahan senilai, Ibu akan memberikan kalian tugas.
yaitu berupa kegiatan LKPD. Nantinya kalian akan mengamati gambar pecahan senilai yang tertera dalam PowerPoint, kemudian menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya akan Ibu bacakan. Nah, pertanyaan yang pertama, yaitu dari gambar yang telah kalian amati pada PowerPoint dan pada gambar di atas, gambar mana saja yang menunjukkan pecahan senilai? Pasti kalian sudah tahu ya, tadi semuanya sudah Ibu jelaskan. Dan Ibu rasa kalian sudah paham. Soal yang nomor 2, yaitu pada gambar di atas, rincian gambar-gambar mana saja yang senilai dengan bentuk gambar A dan tuliskanlah di bawah gambar masing-masing nilai pecahan senilainya. Kerjakan pada kolom yang telah Ibu sediakan. Baiklah, Ibu akan tunggu kalian mengerjakan kegiatan kalian ini. Selamat mengerjakan. Baiklah, tugas yang Ibu berikan sudah kalian kerjakan dengan baik, dengan benar. Ternyata materi hari ini semua anak-anak Ibu sudah paham ya. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, pembelajaran hari ini harus diingat sampai nanti karena akan muncul saat ujian. Adapun tugas selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Masing-masing anak-anak Ibu membentuk 5 anggota dalam satu kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang ada dalam PowerPoint. Setelah itu semua kelompok nantinya selesai berdiskusi akan menampilkan hasil diskusinya, yaitu di depan kelas sebagai perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baiklah, ternyata dari semua hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5 hasilnya baik, semua jawaban kalian benar. Ternyata anak-anak Ibu sekalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak Ibu sekalian, diskusi kelompok hari ini telah selesai. Berarti pembelajaran kita hari ini juga telah selesai. Semoga kalian selalu mengingat materi pembelajaran kita hari ini. Nah, ada baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membantu menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, tetapi ditulis dalam bentuk yang berbeda. Pecahan ini merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kesimpulan yang nomor 2 yaitu bilangan pecahan banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1 buah apel dari 10 apel dalam 1 keranjang dan 1 buah coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bilangan yang sama. Seperti itulah bentuk pecahan senilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata pembelajaran hari ini kita sudah berakhir. Tidak terasa ya, karena materi pembelajaran kita hari ini sangat mudah untuk diingat. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk bersyukur atas ilmu sudah kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan ya.